Halo Meongers, jumpa lagi bersama anak kemarin sore. Meongers, banyak anggapan yang bilang bahwa memelihara kucing ras itu butuh biaya perawatan yang cukup besar atau mahal. Menurut saya, kita memelihara apapun memang harus berani mengeluarkan biaya yang ekstra agar apa yang kita pelihara bisa tumbuh kembang dengan baik, sehat, dan mempunyai kualitas yang bagus. Sebenarnya kita punya pilihan, Meongers. Kita punya pilihan apakah kita akan memelihara piaraan kita dengan biaya yang mahal atau dengan yang murah. Sangat mungkin, sangat bisa kita memelihara piaraan kita dengan harga yang murah. Tapi apakah peliharaan kita itu akan bagus kualitasnya? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi bagi saya, agar menjamin bahwa kualitas piaraan kita bagus, maka saya harus berani mengeluarkan biaya ekstra untuk mereka. Bagi saya, apa yang kita keluarkan itu nggak sebanding dengan apa yang kita dapat. Kucing menurut saya ketika kita membelainya, mengelusnya, kemudian dia mengeluarkan dengkuran, itu menurut beberapa ahli sudah mengantarkan energi positif ke dalam tubuh dan pikiran kita. Apalagi kalau kita melihat tingkah-tingkah lucu mereka, kita bisa fresh, sepertinya kita bisa lepas dari beban-beban kehidupan yang menghimpit kita. Akhirnya energi positif itu menyertai kita ke dalam perilaku-perilaku kita. Jadi banyak manfaatnya, Meongers.
Tapi meongers, bisa mungkin kita harus mensiasati agar apa yang kita keluarkan tidak terlalu berlebihan. Biasanya biaya yang paling besar yang harus kita keluarkan untuk piaraan kita adalah untuk makanannya. Nah, saya mencoba mensiasatinya di sini. Kalau untuk soal memandikan, kita bisa sendiri memandikan atau grooming. Kalau untuk pasir itu masih bisa terjangkau. Sementara untuk makanan inilah yang biaya perawatannya cukup lumayan besar. Karena makananlah yang akan menunjang kesehatan mereka, kecerdasan mereka, nutrisi mereka, dan lain-lain. Untuk itu, saya harus mensiasati agar apa yang saya keluarkan tidak terlalu banyak, tapi bisa membuat mereka tetap terpenuhi nutrisinya. Meongers, di hadapan saya ini sudah ada makanan. Ini adalah campuran dry food antara meo yang tuna dengan bolt. Jadi untuk keluarga-keluarga saya di sini nih, makannya untuk dry foodnya itu tuna dan bolt. Saya campur menjadi satu. Tapi meongers, sebelum kita mencampurkan makanan dry food sebanyak ini, sebaiknya kita uji coba dulu. Jadi saya melakukan uji coba untuk ke-6 kucing saya ini dengan memberikan makan bolt dan juga meo secara terpisah. Jadi secara terpisah saya berikan dalam jangka waktu tertentu. Saya perhatikan tidak ada masalah, baik itu berupa apakah kucing saya mencret atau kerontokan bulu yang berlebihan. Dengan tidak adanya masalah, akhirnya saya baru mencampurkan antara bolt dan meo sebanyak ini. Dan inilah yang saya kasih kepada mereka setiap harinya. Jadi meongers memang harus benar-benar diperhatikan. Apakah kucing kita punya masalah di makanan mana yang cocok, makanan mana yang tidak cocok, kita harus mengerti. Dari mana kita tahu bahwa cocok atau tidaknya? Biasanya dari kotorannya. Usahakan satu kucing adalah satu tempat buang airnya, supaya kita bisa mengidentifikasi kucing mana yang bermasalah dengan kesehatannya, yang bisa terlihat dari kotorannya. Sementara untuk Royal Canin, makanan premiumnya saya jadikan cemilan guys. Jadi saya biasanya memberi makan kucing itu sehari 2 kali, jam 6 pagi dan jam 6 sore. Nah di tengah-tengah itu guys, jam 12 siang atau jam 1 siang itu biasanya saya kasih cemilan ini guys. Biasanya satu kucing itu saya kasih 5 sampai dengan 8 butir. Itu kadang-kadang nggak habis guys. Ada juga yang habis, tapi kadang-kadang nggak habis. Karena memang ini sangat padat ya guys, padat nutrisi ya guys. Dan memang sudah diakui bahwa Royal Canin ini udah makanan yang bagus untuk pertumbuhan kucing, baik itu bulu dan nutrisinya guys. Jangan lupa untuk memberikan makanan tambahan ya guys, dalam selang beberapa hari. Misalnya saya memberikan kuning telur hari Senin, kemudian hari Selasa saya memberikan daging ayam, kemudian hari Kamis saya memberikan tempe dengan labu kuning, kemudian hari Sabtu saya memberikan kuning telur lagi. Jadi ketika kita memutuskan untuk memelihara hewan piaraan, itu kita udah siap dengan segala resiko yang harus kita tanggung guys. Jangan sampai piaraan kita terlantar, tidak terurus, kemudian akhirnya kita hanya menyebabkan mereka menderita. Jadi menurut saya, sebelum kita memelihara piaraan atau hewan-hewan yang memang harus dirawat dengan biaya yang ekstra, maka kita harus persiapkan biaya itu guys. Atau kita bisa mensiasatinya. Yang penting
nutrisinya, kesehatannya, kenyamanan dan kebahagiaan mereka bisa kita jamin guys. Karena pertumbuhan kucing bukan hanya dari makanan, tapi banyak faktor yang mempengaruhi kucing itu bisa berkualitas bagus atau tidak. Contohnya kandang, suhu, privasi, dan jangan lupa buat mereka berlari dan ajak mereka bermain agar mereka selalu happy sehingga mempengaruhi kualitas perkembangannya guys. Oke Meongers, itu adalah tadi bagaimana cara saya mensiasati agar kita tidak terlalu mengeluarkan biaya yang besar untuk piaraan-piaraan kita, terutama soal bagaimana kita mensiasati makannya, karena memang biaya yang besar dalam memelihara kucing itu ada di pakannya ya Meongers. Jadi sebisa mungkin kita harus mensiasati agar tidak keluar uang yang banyak, tapi nutrisinya, kesehatannya tetap bisa kita penuhi, di samping faktor-faktor lain yang menunjang perkembangan kualitasnya. Oke Meongers, sampai sini dulu perjumpaan kita. Subscribe channel ini jika memang bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video-video terbaru. Sampai jumpa Meongers, tetap semangat.